Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan pengetahuan kita, yaitu pengetahuan tentang agama kita. Khususnya marilah kita bersama-sama mencoba untuk mempelajari bagaimana agar hati kita bertambah kebaikannya, atau zakatul qalb. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, zakat secara bahasa berarti berkembang. Zakat juga berarti bertambah baik dan sempurna. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari harta mereka, dengan sedekah itu kamu menyucikan dan menambah kebaikan mereka. Saudaraku, di sini Allah menyebutkan dua hal secara terpadu, yaitu thaharah, kesucian, dan zakat, bertambah baik. Karena keduanya memang berkaitan erat. Saudaraku, noda perbuatan keji dan maksiat yang terdapat di dalam hati ibarat unsur-unsur buruk yang terdapat di dalam tubuh, misalnya virus, racun, toksin, dan sebagainya. Seperti juga hama yang terdapat dalam tanaman dan buih pada emas, perak, tembaga, dan besi. Noda perbuatan keji dan maksiat yang terdapat dalam hati, misalnya seperti syirik, ria, kiber, hasud, ghadab, syahwat, dendam, malas, dan lain-lainnya. Sebagaimana tubuh, saudaraku, yang apabila dibersihkan dari unsur-unsur buruk akan memperoleh kekuatan normal, serta bisa bekerja tanpa hambatan dan rintangan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Maka seperti itulah hati. Apabila hati dibersihkan dari dosa-dosa dengan taubat, berarti hati telah membuang sisa-sisa dosa, lalu kembali memperoleh kekuatan dan keinginan untuk melakukan kebaikan, serta terbebas dari pengaruh-pengaruh rusak dan unsur-unsur buruk. Maka hati akan berkembang dan bertambah baik, bertambah kokoh dan kuat, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab bagi organ tubuh lainnya, mampu duduk di tahta kerajaannya, serta memberlakukan keputusan terhadap seluruh rakyatnya, lalu mereka mendengar dan mentaatinya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati tidak bisa dikembangkan dan bertambah baik kecuali setelah dibersihkan dan disucikan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan sebagian dari pandangan mereka, dan hendaklah mereka memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih menambah kebaikan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap yang mereka lakukan. Surat An-Nur ayat 30. Dalam ayat ini, saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bertambahnya kebaikan setelah menundukkan pandangan dan setelah memelihara kemaluan. Karena itu, saudaraku,
menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, seperti misalnya melihat aurat, memandang perempuan atau laki-laki yang bukan muhrim, melihat gambar-gambar porno, melihat kemewahan dan sebagainya, maka dari kita menahan atau menundukkan pandangan itu, memandang yang diharamkan, memiliki 3 faedah yang sangat penting dan bernilai. Faedah yang pertama dari kita menahan pandangan adalah kemanisan dan kelezatan iman yang lebih manis, baik dan lebih lezat dari apa yang dihindari oleh pandangannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, saudaraku, dari kita menahan pandangan adalah menundukkan pandangan, berarti cahaya hati dan kebenaran firasat. Kemudian yang ketiga, yaitu kekuatan, keteguhan, dan keberanian hati. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tatkala kita mampu menahan pandangan kita untuk tidak memandang barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka faedah yang pertama, kemanisan dan kelezatan iman yang lebih manis, lebih baik dan lebih lezat dari apa yang dihindari oleh pandangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saudaraku, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan pengganti yang lebih baik. Nafsu, saudaraku, sangat senang melihat wajah rupawan. Mata adalah kurir bagi hati. Mata adalah utusan bagi hati. Hatilah yang mengutus kurir untuk melihat apa yang ada di sana. Apabila si kurir memberitahu hati tentang keindahan dan kecantikan apa yang dilihat, maka hati tergerak untuk merindukannya. Ia sering kepayahan, kecapean, membuat payah kurirnya, saudaraku. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, bila suatu hari engkau utus matamu sebagai kurir bagi hatimu, niscaya berbagai pemandangan akan memayahkanmu. Engkau melihat apa yang tidak semuanya engkau mampu memperolehnya, sedang terhadap sebagiannya engkau tidak mampu bersabar. Saudaraku, bagi si kurir, yaitu mata, tatkala dia berhenti melihat, hati bisa berhenti dari beban keinginan. Barang siapa melepaskan pandangan secara liar, niscaya selalu menyesal. Karena pandangan itu melahirkan kecintaan, melahirkan kesenangan. Lantas terjadilah keterikatan hati dengan apa yang dilihat. Kemudian keterikatan itu semakin kuat sehingga menjadi kerinduan yang mendalam di dalam hati. Kerinduan itu semakin kuat sehingga menjadi cinta yang senantiasa melekat di hati. Perasaan itu semakin kuat sehingga berubah menjadi mabuk cinta, yaitu cinta yang berlebihan, saudaraku. Kemudian perasaan ini semakin kuat sehingga menjadi saghaf, yaitu asmara yang telah sampai di lubuk hati yang dalam. Perasaan ini juga semakin kuat sehingga menjadi tatayum atau penghambaan. Saudaraku, kata tayyamahul hubbu artinya cinta yang telah memperbudaknya. Sedang taimullah artinya hamba atau budak Allah. Akhirnya, saudaraku, hati menjadi budak atau hamba bagi sesuatu yang sebenarnya tidak pantas ia menghambakan diri kepadanya. Ini semua merupakan akibat buruk dari pandangan. Saudaraku, ketika itu hati telah jatuh sebagai tawanan. Ia menjadi tawanan setelah sebelumnya menjadi raja. Ia, hati, terpenjara setelah sebelumnya bebas. Hati kita menyalahkan dan mengeluh kepada mata. Tetapi mata berkata kepadanya, aku kan hanya sekedar kurir, sekedar utusanmu. Engkaulah yang mengutusku. Bencana ini hanya akan menimpa hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah, saudaraku. Sebab hati pasti memiliki keterikatan dengan apa yang dia cintai. Barang siapa tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dicintai, satu-satunya ilah dan satu-satunya yang diibadahi, pasti ia akan menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, saudaraku, berfirman mengenai Nabi Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya
innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan kemungkaran dan fahisah darinya, dari Yusuf. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Saudaraku, karena istri Al-Aziz, yaitu perempuan yang menggoda Yusuf, adalah seorang wanita musyrik, maka terjadilah pada dirinya fahisah dan kemungkaran, meskipun ia seorang wanita yang bersuami. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam, karena ia seseorang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka dirinya bersih dari perbuatan kotor itu, sekalipun ia seorang pemuda lajang, seorang pendatang, dan berstatus sebagai budak lagi. Itulah manfaat yang pertama dari kita menjaga pandangan, yaitu kita akan diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan sebagai penggantinya. Yang kedua, insya Allah, kalau kita mampu menundukkan pandangan, maka hati kita akan bercahaya dan kita akan memperoleh basyirah atau firasat atau daya memperkirakan yang besar. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seorang ulama menyatakan, barang siapa menghiasi keadaan lahirnya dengan mengikuti sunnah, batinnya dengan muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah yang terus-menerus, menahan diri dari syahwat, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, dan membiasakan diri memakan makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah salah. Allah Ta'ala, saudaraku, menyebutkan kisah kaum Lut beserta bencana yang menimpa mereka. Setelah itu Allah berfirman, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan kami bagi mutawassimin, yaitu orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mutawassimin atau orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda adalah orang-orang yang memiliki firasat, yang menghindarkan diri dari pandangan yang haram serta perbuatan fahisyah atau keji. Allah Ta'ala juga berfirman, saudaraku, setelah memerintahkan kaum muslimin untuk menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya, maka Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Di sini terkandung sebuah rahasia, saudaraku, yaitu bahwa imbalan itu sejenis dengan amalan. Barang siapa menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, maka Allah Ta'ala memberinya imbalan dari sejenisnya yang lebih baik darinya. Karena seseorang menahan cahaya matanya dari hal-hal yang diharamkan, maka Allah membuka cahaya mata hatinya, sehingga ia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang biasa mengumbar pandangan matanya secara liar dan tidak menahannya dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini, saudaraku, bisa dirasakan oleh manusia dengan jiwanya. Hati ibarat cermin, sedangkan hawa nafsu ibarat karat yang menempel padanya. Apabila cermin dibersihkan dari karat, maka bayangan semua benda akan tergambar padanya sesuai dengan aslinya. Tetapi apabila cermin itu berkarat, maka bayangan berbagai benda tidak akan bisa tergambar di dalamnya. Maka semua ucapan dan ilmu yang dimilikinya tidak lebih sekedar perkiraan dan dugaan saja. Manfaat yang ketiga, saudaraku, dari kita menahan pandangan dari yang haram adalah hati kita memiliki kekuatan, keteguhan, dan keberanian. Dengan kekuatan hati, Allah akan memberikan apa yang disebut dengan Sultan An-Nusrah, yaitu kekuatan untuk menang, dan cahayanya Allah akan memberinya Sultan Al-Hujjah, kekuatan argumentasi. Allah akan memberikan dua macam kekuatan itu kepadanya, sehingga setan lari darinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, barang siapa yang menyelisihi hawa nafsunya, maka setan takut kepada bayangannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena itu
Di dalam diri orang yang mengikuti hawa nafsu terkandung kerendahan, kelemahan dan kehinaan diri yang telah dijadikan Allah bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala, saudaraku, menjadikan kemuliaan bagi orang-orang yang mentaatinya dan menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, walillahi izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah pun berfirman di dalam surat Fatir ayat 10, man kana yuridul izzata fillah al-izzatu jami'a. Barang siapa menghendaki kemuliaan, sesungguhnya segala kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, saudaraku, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, hendaklah mencarinya dengan jalan melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan ucapan yang baik dan amal soleh. Seorang ulama salaf berkata, banyak manusia mencari kemuliaan di pintu-pintu raja dan para pemimpin, padahal mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang jelas, berkembang dan bertambah baiknya hati tergantung kepada kesuciannya. Sebagaimana perkembangan dan pertumbuhan badan tergantung kepada terbebaskannya badan tersebut dari unsur-unsur yang buruk dan rusak. Saudaraku, di dalam surat An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, sekiranya tidak karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya tidak seorang pun dari kamu yang bertambah baik selama-lamanya. Tetapi Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya bertambah baik. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini, saudaraku, datang setelah ayat yang berbicara tentang pengharaman berzina, menuduh orang-orang baik berbuat zina, dan larangan terhadap menikahi penzina. Ini menunjukkan bahwa mengembangkan dan meningkatkan kebaikan hati adalah dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Demikian halnya firman Allah Ta'ala mengenai adab atau akhlak meminta izin kepada pemilik rumah. Apabila kita telah salam, akan tetapi tidak dijawab, maka Allah Ta'ala memberikan advisnya kepada kita. Dan jika dikatakan kepada kamu pulang, maka hendaklah kamu pulang. Itu lebih baik bagimu. Surat Nur ayat 28. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jika mereka diperintah pulang agar tidak melihat aurat yang pemilik rumah tidak menginginkannya terlihat, hal itu lebih baik dan lebih menambah baiknya hati mereka. Sebagaimana menahan pandangan adalah lebih baik dan lebih menambah baik hati para pelakunya. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hati kita akan menjadi baik tatkala antara lain kita bisa menjauhkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Apabila kita sudah mampu melaksanakannya, maka 3 faedah tersebut akan bisa kita nikmati. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.